Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Samuel dan kedua rekan saya yaitu Nisrina dan Gerald Rafael. Di kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi dari chapter 10 mata kuliah metode penelitian akuntansi yaitu experimental design. Dan ada beberapa tujuan pembelajaran dari chapter 10. Jadi setelah menyelesaikan chapter 10 ini, kita seharusnya mampu menjelaskan eksperimen laboratorium dan membahas validitas internal dan eksternal dari jenis eksperimen ini. Lalu menjelaskan eksperimen lapangan dan membahas validitas internal dan eksternal dari jenis eksperimen. Lalu menjelaskan dan membahas dan mengidentifikasi ancaman terhadap validitas internal dan eksternal serta membuat pertimbangan antara validitas eksternal dan internal. Lalu menjelaskan berbagai jenis desain eksperimental, membahas kapan dan mengapa simulasi mungkin menjadi alternatif yang baik untuk eksperimen laboratorium dan lapangan, lalu membahas peran manajer dalam desain eksperimental, dan yang terakhir membahas peran etika dalam desain eksperimental. Lalu, uh, perkenalan eksperimental design. Jadi di chapter 6 kita kan sudah membahas perbedaan penelitian eksperimental jika dibandingkan dengan non-eksperimental. Eksperimen biasanya dipakai dalam penelitian deduktif untuk mencari hubungan sebab dan akibat. Dan di 3 bab sebelumnya fokus kita pada pengumpulan data non-eksperimental. Sedangkan chapter ini fokus membahas experimental designs. Mengapa diperlukan experimental design? Karena eksperimen ini digunakan untuk menguji apakah variabel X benar-benar menyebabkan perubahan pada variabel Y. Berbeda dengan studi korelasi yang hanya melihat hubungan tanpa memastikan sebab akibat. Lalu ini ada beberapa penjelasan untuk contoh, ada 3 skenario. Jadi lebih ke contoh kasus, misal skenario A itu terkait dengan iklan citra dan merek. Misalnya perusahaan mobil mewah punya 3 konsep iklan. Pertanyaannya, konsep mana yang paling efektif untuk meningkatkan citra merek atau reputasi? Pastinya butuh eksperimen untuk menguji pengaruh dari masing-masing konsep. Terus ada skenario 2, misalnya terkait insentif dan absensi dari karyawan. Ketika perusahaan menggunakan berbagai insentif, misalnya bonus, uang tunai, ataupun penghargaan dan insentif lainnya, sebagian dibilang sangat efektif, sebagian cukup efektif, dan sebagian juga bisa dibilang tidak efektif. Pertanyaannya, insentif jenis yang mana yang benar-benar bisa menurunkan absensi atau misalnya karyawan biar nggak hadir, biar selalu bisa hadir gitu? Apakah ada hubungan sebab akibatnya yang secara langsung? Terus ada skenario C, yaitu terkait PHK, pemutusan hubungan karyawan dan komitmen karyawan. Jadi misalnya setelah PHK, apakah komitmen karyawan yang tersisa yang tidak kena jatah PHK itu akan turun drastis? Pertanyaannya, apakah PHK benar-benar menyebabkan turunnya komitmen atau ada faktor lain? Seperti itu. Terus ini ada beberapa syarat untuk menentukan sebab akibat. Syarat pertama itu variabel independen dan variabel dependen harus berkorelasi. Yang kedua itu variabel independen harus mendahului variabel dependen. Lalu yang ketiga ada tidak ada faktor lain yang dapat menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Yang keempat itu diperlukan penjelasan logis tentang mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Karena dalam dunia nyata organisasi, sangat sulit untuk mengontrol semua variabel yang dapat mempengaruhi suatu hasil. Karena banyak faktor terjadi secara alami dan bersamaan. Kondisi ini membuat peneliti biasanya sulit memastikan apakah perubahan yang terjadi benar-benar disebabkan oleh satu faktor tertentu atau disebabkan oleh faktor lainnya. Oleh karena itu, solusi yang digunakan adalah
biasanya dengan terlebih dahulu melakukan pengujian di lingkungan buatan, misalnya laboratorium yang lebih terkontrol, sehingga pengaruh variabel lain bisa diminimalkan. Setelah eh, menemukan hubungan sebab akibat itu berhasil dibuktikan dalam kondisi yang terkontrol, barulah hasil tersebut atau kesimpulannya diuji kembali di dunia nyata atau field untuk melihat apakah temuan tersebut tetap berlaku dalam situasi nyata atau yang sebenarnya. Terus selanjutnya itu ada contoh kasus untuk pendidikan dan produktivitas. Misalnya kayak manajer itu percaya kalau staf akuntansi dengan gelar MACC atau Magister Akuntansi itu produktivitasnya lebih tinggi. Tapi kan nggak mungkin kalau misalnya kita langsung mengganti semua staf yang nggak ada gelar Magister Akuntansi di dunia nyata gitu, karena terlalu mengganggu sistem organisasi. Jadi solusinya itu adalah dibuat setting buatan. Jadi kita membandingkan tiga kelompok. Jadi dibuat tiga kelompok. Kelompok pertama itu adalah semua orang itu adalah magister akuntansi, terus ada kelompok yang tanpa ada magister akuntansi sama sekali, dan ada kelompok yang campuran gitu. Jadi jika memang bisa terbukti bahwa kelompok satu yang terdiri dari magister akuntansi semua, itu adalah yang paling produktif, kelompok dua misalnya yang tanpa magister akuntansi itu paling rendah produktivitasnya, dan kelompok yang tiga itu di tengah-tengah gitu, karena emang masih ada uh, magister akuntansinya, bahwa ada bukti jelas bahwa magis orang-orang dengan yang memiliki gelar magister akuntansi bisa meningkatkan produktivitas pekerjaan kayak gitu. Baru bisa setelah itu dibuat kebijakan terkait yang dapat diterapkan di dunia nyata. Terus kayak ada contoh experimental design, itu pertama ada lab eksperimen yang dilakukan di lingkungan buatan dan bisa terkontrol untuk memastikan hubungan sebab akibat eh, yang kuat gitu. Terus ada field eksperimen yang setelah dilakukan lab eksperimen, dilakukanlah field eksperimen. Jadi bisa dilakukan di dunia nyata. Terus apakah melihat hasil eksperimennya di dunia nyata. Terus di sini ada tiga komponen utama dari experimental design. Aduh, bentar. Kalau dari yang kita bahas tadi, tiga hal itu disebut sebagai komponen utama dari experimental design, yaitu ada lab eksperimen, itu adalah kerangka atau metode metode penelitiannya, yaitu eksperimen yang dilakukan di lingkungan terkontrol untuk menguji sebab akibat suatu masalah. Lalu ada kontrol pengendalian variabel, merupakan usaha untuk mengendalikan faktor lain supaya hasil benar-benar karena variabel yang diteliti, disebabkan oleh variabel yang diteliti. Lalu manipulation atau manipulasi variabel untuk usaha untuk memberi perlakuan berbeda pada variabel independen supaya bisa dilihat pengaruhnya ke variabel independen. Contoh kasusnya itu ada uh, pencahayaan dan produktivitas, lalu sistem upah dan produktivitas. Terus ada mengontrol variabel 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 pengganggu. Pertama itu ada matching dan ada randomization. Jadi di sini ada contohnya, misalnya di tabel 10.1, jadi cause and effect relationship after randomization. Jadi setelah dilakukan randomization, kelompok eksperimen yang diberi upah per unit dengan tingkat yang berbeda, sedangkan kelompok kontrol tetap menggunakan sistem upah lama. Dan hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi piece rate, maka akan semakin besar peningkatan produksi. Sementara kelompok kontrol tidak mengalami peningkatan karena faktor usia, gender, dan pengalaman sudah tersebar merata di semua kelompok. Maka disimpulkan bahwa piece rate lah yang menyebabkan peningkatan produksi. Sehingga eksperimen ini uh, memiliki internal validity yang tinggi. Bentar, ternyata di contoh kasus untuk pencahayaan produktivitas dan sistem untuk produktivitas ada contoh kasusnya. Misalnya yang pertama, contoh lab eksperimen yang dilakukan untuk
kasus pencahayaan dan produktivitas. Jadi tujuannya misalnya menguji apakah pengaruh cahaya terhadap ada pengaruhnya cahaya terhadap produktivitas kerja. Di langkah pertama itu kita mengukur produktivitas awal semua pekerja dengan lampu 60 watt. Jadi dibagi tiga kelompok, misalnya grup satu itu tetap menggunakan lampu yang 60 watt. Grup 2 itu menggunakan lampu yang 75 watt dan grup 3 yang 100 watt. Dan dibandingkan hasil produktivitas atau hasil pekerjaannya setelah 15 hari. Jika hipotesis benar, maka grup 60 watt itu tidak ada peningkatan. Grup 75 watt itu ada peningkatan dan grup 100 watt itu peningkatannya yang dinilai paling besar. Ini menunjukkan manipulasi cahaya menyebabkan perubahan produktivitas. Terus juga contoh untuk kasus sistem upah dan produktivitas itu misalnya pemilik pabrik mainan tuh ingin tahu apakah upah per unit itu lebih meningkatkan produksi dibandingkan upah per jam. Sebelum diterapkan di dunia nyata, diuji dulu di lab. Misalnya kayak faktor lain yang bisa mempengaruhi produktivitas, ada usia, gender, terus pengalaman kerja, terus faktor-faktor ini yang harus dikontrol supaya hasil benar-benar karena sistem upah gitu. Cara mengontrolnya dengan matching antar kelompok atau dengan randomization dan pengacakan. Jadi secara ringkasnya, lab eksperimen itu eksperimen di lingkungan buatan atau terkontrol. Ciri utamanya ada kontrol untuk mengendalikan faktor pengganggunya, terus ada manipulation, perlakuan berbeda pada variabel independen, terus tujuan utamanya untuk membuktikan hubungan sebab akibat secara jelas dan kuat. Nah, contohnya matching groups itu adalah cara mengontrol variabel pengganggu dengan menyamakan karakteristik penting antar kelompok secara sengaja. Misalnya jika 60 ada 60 peserta terdapat 20 perempuan, maka setiap kelompok diberi jumlah perempuan yang sama. Hal yang sama juga dilakukan untuk karakteristik lain seperti usia dan pengalaman kerja sehingga setiap kelompok memiliki komposisi peserta yang mirip. Tujuan dari matching adalah agar perbedaan hasil yang muncul antar kelompok tidak disebabkan oleh perbedaan karakter peserta, tetapi benar-benar karena perlakuan atau treatment yang diberikan. Dengan demikian, jika terdapat perbedaan hasil, peneliti bisa lebih yakin bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh variabel X, bukan oleh faktor lain. Terus juga, misalnya cara lain untuk mengontrol variabel pengganggu yaitu dengan membagi peserta ke dalam kelompok secara acak, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke kelompok manapun. Melalui proses pengacakan ini, faktor-faktor seperti usia, gender, dan pengalaman diharapkan akan tersebar secara merata di semua kelompok. Keunggulan randomization adalah kemampuannya mengontrol bukan hanya faktor pengganggu yang sudah diketahui, tetapi juga faktor-faktor lain yang mungkin nggak disadari oleh peneliti. Metode ini dianggap lebih efektif dibandingkan matching karena dalam praktiknya kita kan nggak selalu tahu sebuah faktor yang bisa mempengaruhi hasil. Dan seringkali juga tidak mungkin menyamakan semua karakter peserta secara sempurna di setiap kelompok. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan terkait internal validity dan external validity. Internal validity atau validitas internal itu menunjukkan seberapa yakin kita bahwa variabel X itu benar-benar menyebabkan perubahan pada variabel Y. Jadi jika misalnya faktor pengganggu berhasil dikontrol dengan desain eksperimen yang rapi, maka internal validity itu tinggi. Lab eksperimen biasanya punya internal validity tinggi karena lingkungannya terkontrol dan ada kontrol dan sistem manipulation. Terus external validity itu validitas eksternal itu untuk menilai seberapa jauh hasil eksperimen bisa diterapkan di dunia nyata. Misalnya masalah lab eksperimen itu situasi di lab tidak sepenuhnya mencerminkan dunia nyata. Tugas di organisasi jauh lebih kompleks jadinya hasil di lab belum tentu semua berlaku sama di lapangan. Untuk menguji ini maka dilakukan field eksperimen. Nah, ini ada perbandingan dari lab eksperimen dan field eksperimen. Jadi dalam penelitian eksperimen terdapat perbedaan utama antara lab eksperimen dan field eksperimen yang berkaitan dengan internal validity dan external validity.
Pada lab eksperimen, internal validity cenderung tinggi karena peneliti dapat mengontrol variabel-variabel secara ketat, sehingga hubungan uh, sebab akibat lebih mudah dibuktikan. Tetapi external validity biasanya rendah karena situasinya kurang mencerminkan kondisi di dunia nyata. Sebaliknya, field eksperimen memiliki external validity yang lebih tinggi karena dilakukan di lingkungan nyata dan hasilnya lebih mudah generalisasi. Namun internal validity menjadi lebih rendah karena banyak variabel pengganggu yang sulit dikendalikan. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara internal dan external validity. Jadi semakin ketat kontrol penelitian, semakin tinggi internal validity, tetapi semakin rendah tingkat realisme dan sebaliknya. Oleh karena itu, strategi yang sering digunakan peneliti adalah menguji terlebih dahulu di laboratorium untuk memastikan hubungan sebab akibat. Kemudian mengujinya di lapangan untuk melihat apakah hasil tersebut tetap berlaku dalam kondisi di dunia nyata. Terus ada ancaman validitas eksperimen. Ancaman terhadap internal validity itu ada 7 komponen utama. 7 faktor utama maksudnya. Itu maksudnya seberapa yakin X benar-benar menyebabkan berpengaruh terhadap Y. Pertama ada histori, jadi terjadi peristiwa lain di luar eksperimen yang ikut mempengaruhi hasil. Misalnya, contohnya lagi menguji sistem insentif baru, tapi di tengah penelitian perusahaan mengumumkan bonus besar. Kinerja naik bisa jadi karena bonus, bukan karena sistem insentif yang baru. Terus ada maturation, itu perubahan terjadi karena subjeknya sendiri berubah seiring waktu. Jadi bukan karena perlakuan. Contohnya, karyawan makin terampil karena makin berpengalaman, bukan karena pelatihan yang diberikan setiap bulannya atau training. Lalu ada testing, itu merupakan tes awal mempengaruhi hasil tes berikutnya. Contohnya itu, peserta jadi lebih bagus di post-test karena sudah mengerjakan soal serupa di pre-test, bukan karena perlakuan atau training uh, yang sebenarnya gitu. Terus ada selection, kelompok yang dibandingkan dari awal sudah berbeda. Contohnya, grup A itu isinya karyawan berprestasi, grup B isinya adalah karyawan baru. Kalau hasilnya beda, belum tentu karena perlakuan, tapi bisa jadi karena memang dari awal itu berbeda kualitas. Terus ada mortality atau attrition, ada peserta yang keluar di tengah penelitian dan yang keluar itu tidak acak. Contohnya, peserta yang keluar adalah yang performanya buruk dan banyak resign. Jadi sisa peserta kelihatan performanya dalam tanda kutip meningkat, padahal karena yang peserta yang sudah buruk atau dari resign itu sudah tidak ikut lagi ke dalam penelitian itu. Terus ada statistical regression atau regression to the mean. Nilai ekstrim cenderung kembali ke rata-rata secara alami. Misalnya contohnya, memilih karyawan dengan performa yang sangat buruk, lalu setelah beberapa waktu nilainya membaik. Bisa jadi itu terjadi secara alami bukan karena perlakuan. Terus ada instrumentation, uh, ini merupakan alat ukur atau cara mengukur yang berubah selama penelitian. Misalnya, awalnya penilaian kinerja pakai standar ketat, lalu di akhir menggunakan standar lebih longgar, maka hasilnya akan terlihat naik, padahal cara mengukurnya yang berubah. Terus dari sisi ancaman terhadap external validity juga ada testing effect, itu pretest misalnya membuat peserta bereaksi berbeda terhadap perlakuan. Misalnya hasil penelitian mungkin hanya berlaku untuk orang yang sudah dites dulu, tapi belum tentu berlaku untuk orang di dunia nyata yang tidak pernah ikut pretest. Terus ada selection effect, itu sampel penelitian tidak mewakili populasi umum. Contohnya, penelitian cuma pakai mahasiswa atau karyawan terbaik. Hasilnya belum tentu berlaku untuk semua orang atau semua karyawan yang ada di dunia nyata. Jadi ringkasnya, ancaman internal validity itu bikin kita ragu benar nggak sih si X itu benar-benar berpengaruh terhadap Y gitu. Terus ancaman external validity bikin kita ragu apakah hasil ini bisa dipakai di dunia nyata atau enggak. Terus selanjutnya ada history effect. History effect itu adalah ancaman terhadap internal validity. Jadi history effect itu kejadian di luar
kejadian luar yang muncul selama eksperimen dan berlangsung dan ikut mempengaruhi hasil. Masalahnya, perubahan hasil tidak murni karena perlakuan X, tapi bisa jadi karena peristiwa lain di luar eksperimen. Contohnya, toko menguji konsep promo buy one get one. Tapi tiba-tiba ada iklan besar kayak penjualan naik bisa bisa karena iklan bukan karena promo. Terus uji roti bergizi kepada anak, lalu terjadi wabah flu. Bisa aja perubahan kesehatan bukan karena flu, bukan bisa aja perubahan kesehatan itu karena flu, tapi bukan karena rotinya gitu. Dampaknya eh, hubungan sebab akibat jadi nggak jelas, jadi tidak jelas, terus interval validity menurun karena kita tidak yakin apakah X benar-benar menyebabkan Y. Terus di sini juga ada contoh gambar, contoh visualnya. Jadi bisa dilihat bahwa variabel independen atau X itu sales promotion, promosi penjualan, variabel dependennya itu Y, sales atau penjualannya. Dan waktu itu adalah T1, T2 sampai dengan T3. Artinya eksperimen berjalan selama periode waktu tertentu. Terus ada variabel tidak terkontrol, itu ada dairy farmers advertisement atau iklan dari asosiasi peternak susu. Jadi secara ideal sebenarnya kan peneliti ingin membuktikan bahwa apakah promosi penjualan X-nya itu menyebabkan naiknya penjualan atau Y-nya. Makanya di gambar ada panah dari sales promotion yang langsung menuju ke sales. Tapi di mana letak history efeknya? Masalahnya di tengah periode waktu eksperimen antara T1 sampai dengan T3 muncul kejadian lain yang tidak direncanakan dan tidak terkontrol, yaitu iklan besar dari asosiasi peternak susu, yaitu Dairy Farmers Advertisement. Iklan ini juga mempengaruhi penjualan, makanya di gambar ada panah dari iklan itu langsung ke arah sales. Kenapa disebut history effect? Karena penjualan naik bisa jadi karena promosi toko, tapi bisa juga karena iklan besar dari luar, atau bahkan gabungan dari keduanya, dari sales promotion ataupun dari dairy farmers advertisement. Akhirnya kita tuh nggak bisa yakin apakah penjualan itu naik berpengaruh positif itu karena promosi atau karena iklan yang muncul di tengah jalan dari Dairy Farmers Advertisement. Inilah yang disebut history effect. Peristiwa luar yang terjadi selama eksperimen dan mengacaukan kesimpulan dari sebab akibat. Jadi kesimpulan singkatnya, gambar itu nunjukin bahwa walaupun kita memberi perlakuan sales promotion, bisa aja ada kejadian lain di luar eksperimen atau bisa iklan dairy farmers yang ikut mempengaruhi hasil yaitu salesnya. Sehingga hubungan sebab akibat jadi nggak jelas dan internal validity menurun. Dan selanjutnya ada maturation effect yang akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya. Jadi maturation effect ini adalah ancaman terhadap validitas internal dalam penelitian eksperimen yang terjadi karena perubahan pada subjek penelitian sebagai akibat dari berjalannya waktu, bukan karena perlakuan atau treatment yang diberikan oleh peneliti. Perubahan ini bisa bersifat biologis, psikologis maupun emosional dan muncul secara alami selama periode penelitian berlangsung. Nah, sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memperkenalkan teknologi baru dan setelah 3 bulan produktivitas karyawan meningkat, peningkatan tersebut itu belum tentu sepenuhnya disebabkan oleh teknologi tersebut. Bisa jadi karena karyawan menjadi lebih efisien karena semakin terbiasa dengan pekerjaan ataupun memperoleh pengalaman tambahan selama periode waktu tersebut. Uh, Contoh lainnya, uh, ancaman terhadap validitas internal yang terjadi itu, subjek penelitian kan seiring berjalannya waktu kan ada perubahan seperti perubahan usia, meningkatnya pengalaman atau proses belajar alami, kelelahan atau bahkan kebosanan kan. Sehingga jadi seorang peneliti ingin menguji apakah program penelitian itu meningkatkan produktivitas karyawan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, produktivitasnya itu meningkat, namun bisa saja peningkatan itu karena karyawannya semakin terbiasa dengan pekerjaannya. Eh,
bukan karena pelatihan. Jadi perusahaan tersebut mungkin akibat proses adaptasi alami, bukan treatment. Seperti itu. Slide selanjutnya. Kemudian ada testing effect. Nah, pada penelitian eksperimen, testing effect ini terjadi ketika keberadaan pretest atau tes awal sebelum perlakuan mempengaruhi hasil penelitian. Artinya perubahan pada post-test atau tes setelah perlakuan tidak sepenuhnya disebabkan oleh treatment, tetapi bisa dipengaruhi oleh pengalaman responden saat mengerjakan pretest. Jadi ini timelinenya. Jadi time 1, time 2, dan 3. Jadi independent variable itu dipengaruhi oleh maturation effects di bagian bawahnya. Nah, testing effects ini mempengaruhi hasil protes karena responden yang telah mengerjakan protes bisa jadi lebih sadar terhadap topik penelitian atau lebih memahami jenis pertanyaan atau berusaha mempertahankan konsisten jawaban. Akibatnya perubahan skor pada protes tidak sepenuhnya menginginkan efek treatment. Testing effect ini dapat mengancam validitas internal karena perubahan bisa disebabkan oleh pengalaman mengikuti pretest. Selain itu, jika pretest membuat responden lebih sensitif terhadap treatment, maka validitas eksternal juga dapat terganggu. Oleh karena itu, dalam beberapa desain eksperimen, peneliti memilih untuk tidak menggunakan pretest guna meminimalisir ancaman ini. Slide selanjutnya. Jadi ini contohnya ada dua, ada main testing effect dan interactive testing effect. Main testing effect itu terjadi ketika pretest secara langsung mempengaruhi hasil post-test. Responden mungkin mengingat jawaban sebelumnya dan berusaha konsisten menjadi lebih sadar terhadap topik yang diukur dan memperbaiki jawaban bukan karena treatment tetapi karena sudah melihat pertanyaannya. Terus kemudian ada interactive testing effect. Interactive testing effect itu terjadi ketika pretest mempengaruhi cara responden merespon treatment tersebut. Karena sudah diuji sebelumnya, responden bisa menjadi lebih peka atau lebih memperhatikan perlakuan yang diberikan. Slide selanjutnya. Kemudian ada selection bias effect. Selection bias effect ini adalah ancaman terhadap validitas internal yang terjadi ketika kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak bisa setara sejak awal penelitian, sehingga perbedaan hasil bukan disebabkan oleh treatment tapi karena perbedaan karakteristik awal antara kelompok. Nah, ancamannya terhadap internal validity ini selection bias terutama mengancam validitas internal karena kelompok eksperimen dan kontrol tidak setara sejak awal. Kedua, perbedaan hasil bisa berasal dari karakteristik awal bukan dari treatment, dan hubungan sebab akibat menjadi tidak jelas. Kemudian ancaman terhadap external validity ini, selection bias juga bisa mengancam validitas eksternal terutama jika pertama, sampel itu tidak mempresentasikan populasi. Kedua, peserta adalah relawan dengan karakteristik tertentu, misalnya lebih termotivasi. Kemudian penelitian hanya menggunakan kelompok tertentu, misalnya mahasiswa saja. Slide selanjutnya.
Kemudian ada morality effects. Nah, morality effects ini atau eksperimen morality atau affectation itu merupakan ancaman terhadap validitas internal yang terjadi ketika sebagian peserta penelitian keluar, berhenti, atau tidak menyelesaikan penelitian sebelum eksperimennya selesai. Akibatnya, komposisi kelompok eksperimen atau kontrol berubah sehingga hasil akhir bisa bias dan tidak lagi mencerminkan kondisi awal. Apa morality effects berbahaya? Itu pertama, jika tingkat affectation-nya tinggi. Kedua, jika affectation hanya terjadi pada satu kelompok saja. Ketiga, jika peserta yang keluar itu memiliki karakteristik khusus. Semakin lama durasi penelitian, semakin besar juga risiko morality effects-nya. Nah, ancaman yang ditimbulkan itu pertama ada ancaman terhadap internal validity, itu karena kelompok yang tersisa tidak lagi sama dengan kondisi awal, sehingga sulit memastikan bahwa perusahaan benar-benar akibat treatment. Potensi bias hasil. Jika yang keluar adalah peserta yang karakteristik tertentu, misalnya kurang termotivasi, hasilnya itu menjadi tidak objektif. Nah, cara untuk mengurangi morality effects ini itu pertama, memilih durasi penelitian yang realistis. Kedua itu memberikan insentif agar peserta tetap mengikuti penelitian. Kemudian memantau tingkat dropout sejak awal. Kemudian menggunakan analisis statistik untuk mengontrol affectation. Slide selanjutnya. Kemudian ada statistical regression effect. Nah, statistical regression effect atau regression toward the mean adalah ancaman terhadap validitas internal yang terjadi ketika peserta penelitian ini dipilih berdasarkan skor yang sangat ekstrim, sangat tinggi atau sangat rendah. Lalu pada pengukuran berikut, skor mereka itu secara alami cenderung bergerak mendekat kata. Perubahan ini tuh terjadi karena faktor statistik dan variasi alami, bukan karena treatment yang diberikan. Faktor penyebabnya ini dalam setiap pengukuran itu selalu ada faktor kebetulan, kesalahan pengukuran, dan kondisi sementara, misalnya sedang sangat lelah atau sangat termotivasi. Ketika seseorang mendapatkan skor ekstrim, biasanya ada unsur faktor sementara tersebut pada pengukuran berikutnya. Kondisi itu mungkin sudah tidak sama sehingga skor kembali mendekati rata-rata. Nah, cara untuk mengurangi statistical regression itu pertama ada dengan menghindari memilih peserta hanya berdasarkan skor ekstrim. Kedua, gunakan kontrol kelompok yang terkontrol. Ketiga, gunakan random assignment. Dan terakhir itu dengan lebih dari satu kali pengukuran awal. Slide selanjutnya. Kemudian ada instrumentation effect. Nah, instrumentation effect ini adalah ancaman terhadap validitas internal yang terjadi ketika terdapat perubahan dalam alat ukur, prosedur pengukuran, atau cara penilaian selama penelitian berlangsung. Nah, akibatnya ini perubahan hasil yang terlihat pada post-test belum tentu disebabkan oleh treatment, tetapi bisa karena perubahan dalam sistem pengukurannya. Nah, ada beberapa penyebab umum dari instrumentation effects ini. Ada perubahan instrumen, perubahan penilaian, observer atau rater, perubahan standar penilaian, dan perubahan kondisi pengukuran. Nah, ancaman dari perubahan ini itu pertama ada mengganggu validitas internal, kemudian ada membantu treatment terlihat terlalu berhasil atau terlalu gagal, dan terakhir menyebabkan kesimpulan sebab akibat menjadi tidak akurat. Nah, untuk cara mengurangi instrumentation effect ini dengan menggunakan instrumen yang sama untuk pretest dan post-test, kemudian standarisasi prosedur pengukurannya,
gunakan pedoman penilaian yang jelas. Kemudian, latih penilai agar konsisten dan uji reliabilitas antar penilai atau inter-rater reliability. Next. Nah, contoh analisis ancaman validitas ini, analisis ancaman validitas adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mengganggu keakuratan kesimpulan dalam penelitian eksperimen, khususnya dalam menentukan hubungan sebab akibat antara variabel independen atau treatment dan variabel dependent. Dalam eksperimen, peningkatan atau pengukuran hasil ini tidak selalu berarti treatment berhasil atau gagal. Oleh karena itu, penelitian harus menganalisis apakah perubahan tersebut benar-benar disebabkan oleh perlakuan atau faktor lain yang disebut threats to validity. Apa yang dianalisis? Nah, dalam analisis ini penelitian mengevaluasi kemungkinan adanya pertama, historic effect, peristiwa lain di luar penelitian yang terjadi selama eksperimen. Maturation effect itu perubahan alami pada subjek karena waktu. Terus testing effect, pengaruh pretest terhadap post-test. Kemudian ada selection bias, ketidakseimbangan kelompok sejak awal. Kemudian ada morality effect atau peserta keluar sebelum penelitian selesai. Statistical regression atau skor yang ekstrim yang kembali mendekati rata-rata, dan instrumentation effect, perubahan alat atau prosedur pengukuran. Nah, tujuan analisis ancaman validitas ini pertama untuk menilai apakah validitas internal tetap terjaga, kemudian memastikan kesimpulan sebab akibat dapat dipercaya, mengidentifikasikan kelemahan desain penelitian, dan menentukan apakah hasil dapat digeneralisirkan. Selanjutnya, internal validity dalam case study. Nah, pengertian internal validity dalam case study itu adalah internal validity dalam case study mengacu pada sejauh mana peneliti dapat meyakini bahwa hubungan sebab akibat yang ditemukan dalam suatu kasus ini benar-benar disebabkan oleh faktor yang diteliti, bukan oleh variabel lain yang tidak terkontrol. Berbeda dengan eksperimen, case study biasanya tidak menggunakan kelompok atau kontrol randomisasi. Nah, karena itu pengujian sebab akibat. Gedein dulu. Kemudian ada internal validity dalam case study. Nah, pengertian internal validity dalam case study ini adalah mengacu pada sebuah macam penelitian yang peneliti dapat meyakini bahwa hubungan sebab akibat yang ditemukan dalam suatu kasus ini benar-benar disebabkan oleh faktor yang diteliti, bukan oleh variabel lain yang tidak terkontrol. Berbeda dengan eksperimen, case study ini biasanya tidak menggunakan kelompok kontrol atau randomisasi. Karena itu, pengujian sebab akibat dalam case study ini lebih menekankan pada keadaan analisis, konsistensi bukti, dan logika penalaran, bukan manipulasi variabel. Nah, karakteristik dari internal validity dalam case study ini, validitas internal ini dijaga melalui analisis yang mendalam terhadap suatu kasus atau beberapa kasus, penggunaan berbagai sumber data, wawancara, dokumen, observasi, kemudian ada triangulasi data untuk memastikan konsistensi informasi, dan terakhir itu ada penjelasan logis mengenai hubungan antar variabel. Nah, karena tidak ada kontrol eksperimen, penelitian harus mampu menunjukkan bahwa faktor yang dianalisis ini memang menjadi penyebab utama dalam konteks kasus tersebut. Tentang internal validity ini dalam case study ada
beberapa tantangan yang sering muncul seperti sulit memisahkan pengaruh berbagai faktor yang terjadi bersamaan, kemudian risiko bias peneliti dalam interpretasi data, kemudian ada tidak adanya random assignment, dan terakhir itu ketergantungan kepada subjektivitas responden. Next slide. Kemudian ada review validitas. Validitas ini adalah tingkat ketepatan suatu penelitian dalam mengukur apa yang seharusnya diukur dan dalam menarik kesimpulan yang benar. Semakin tinggi validitas, itu juga merupakan semakin dapat dipercaya hasil penelitian tersebut. Secara umum ini, validitas dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis utama, internal validity dan external validity. Internal validity ini berkaitan dengan sejauh mana perusahaan pada variabel dependent ini benar-benar disebabkan oleh variabel independent atau treatment, bukan oleh faktor lain. Nah, ancaman terhadap internal validity meliputi yang sudah saya jelaskan tadi, seperti history effect, maturation effect, testing effect, selection bias, morality effect, dan statistical regression. Kemudian terakhir instrumentation effect. Nah, jika ancaman ini tidak dikendalikan, maka hubungan sebab akibat ini menjadi diragukan. Kemudian ada external validity. External validity ini berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi, situasi, atau waktu yang berbeda. Ancaman terhadap external validity ini meliputi efek pretest terhadap treatment, sampel yang tidak representatif, kemudian kondisi penelitian yang terlalu berbeda dari kondisi yang nyata. Artinya, meskipun suatu penelitian ini valid secara internal, belum tentu hasilnya ini berlaku di dunia nyata. Next slide. Kemudian ada tipe dari experimental design. Experimental design ini adalah struktur atau kerangka penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat dengan cara manipulasi variabel independen dan mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen sambil mengendalikan variabel lain yang berpotensi untuk mempengaruhi hasil. Nah, pre-experimental design ini adalah desain eksperimen yang paling sederhana dan memiliki tingkat kontrol yang rendah terhadap variabel luar. Nah, desain ini biasanya tidak menggunakan random assignment, tidak memiliki kontrol yang kuat, dan rentan terhadap berbagai ancaman validitas internal. Karena itu, desain ini lebih cocok untuk penelitian awal atau eksploratif. Kemudian ada true experimental design, adalah desain eksperimen yang memiliki tingkat kontrol paling tinggi dalam menguji hubungan sebab dan akibat. Ciri utamanya adalah adanya manipulasi variabel independen, kemudian ada penggunaan random assignment, dan adanya kelompok kontrol. Nah, desain ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan sebab akibat dengan tingkat validitas internal yang kuat. Kemudian terakhir ada quasi experimental design. Nah, ini adalah desain eksperimen yang melibatkan pemberian treatment, tetapi tidak menggunakan random assignment secara penuh. Desain ini berbeda dari pre-experimental dan true experimental dalam hal tingkat kontrol. Nah, biasanya ini digunakan ketika randomisasi ini tidak memungkinkan dan kondisi lapangan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Next slide. Ini quasi experimental design. Quasi experimental design ini adalah desain penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab dan akibat dengan memberikan treatment kepada suatu kelompok, tetapi tanpa menggunakan random assignment secara penuh pembentukan kelompok. Nah, desain ini tetap melibatkan manipulasi variabel independen, namun tingkat kontrolnya terhadap variabel luar tidak sekuat pada true experimental design. Nah, karakteristik utama dari quasi experimental design ini adanya pemberian treatment, biasanya memiliki kelompok pembanding,
tidak menggunakan random assignment secara acak penuh, dan kontrol terhadap variabel luar terbatas. Tujuan dari penggunaan kuasi eksperimental ini pertama ada random assignment tidak memungkinkan secara praktis ataupun etis. Kemudian penelitian dilakukan dalam kondisi nyata atau field setting. Terakhir ada penelitian tetapnya menguji hubungan sebab akibat meskipun ada keterbatasan dalam kontrol. Nah, implikasi terhadap validitasnya ini adalah pertama, validitas internalnya lebih rendah dibandingkan dengan true experimental design. Kemudian juga lebih rentan terhadap ancaman seperti selection bias, namun tetap lebih kuat dibandingkan pre-experimental design. Next slide. Kemudian ada pretest dan post-test design. Pre-post-test design ini adalah eksperimen desain yang melakukan pengukuran terhadap variabel dependen sebelum pretest dan sesudah post-test. Pemberian treatment untuk melihat perubahan yang terjadi. Nah, desain ini bertujuan untuk membandingkan kondisi awal dan kondisi akhir sehingga peneliti dapat menilai apakah treatment menghasilkan perubahan yang signifikan. Nah, konsep dasarnya itu pretest untuk mengukur kondisi awal responden, treatment itu untuk pemberian perlakuan, dan post-test untuk mengukur kondisi setelah perlakuan. Kemudian ada karakteristiknya adalah ada penggunaan sebelum treatment, ada pengukuran setelah treatment, dan dapat menggunakan suatu kelompok atau dua kelompok, dan terakhir memungkinkan analisis perubahan atau gain score. Nah, kelebihan dan keterbatasannya adalah kelebihannya dapat melihat perubahan secara langsung, memberikan gambaran kondisi awal responden, dan membantu mengontrol perbedaan awal antara kelompok jika ada kelompok kontrol. Nah, keterbatasannya pertama itu rentan terhadap testing effect. Kedua, pretest bisa mempengaruhi respons pada post-test, dan jika tanpa kelompok kontrol, ini sulit untuk memastikan perubahan murni karena treatment. Next slide. Nah, ini pretest post-test experimental group design. Pretest post-test experimental group design ini desain eksperimen yang melibatkan dua kelompok atau kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kedua kelompok diukur sebelum pretest dan sesudah pretest pemberian treatment serta dibentuk melalui random assignment. Struktur dasarnya ini adalah random assignment kedua kelompok, kemudian pretest pada kedua kelompok, treatment diberikan hanya kepada kelompok eksperimen, post-test pada kedua kelompok, dan perbandingan perubahan antar kelompok. Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk mengukur perubahan yang terjadi akibat treatment, untuk mengontrol perbedaan awal antar kelompok, dan untuk memperkuat kesimpulan sebab dan akibat. Nah, kelebihannya ini dapat mengukur perubahan secara langsung, kemudian memiliki kontrol yang kuat karena ada kelompok kontrol, dan randomisasi membantu meminimalkan selection bias. Dan terakhir itu validitas internalnya relatif tinggi. Namun keterbatasannya pertama ada rentan terhadap testing effect, kemudian membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, dan pretest bisa mempengaruhi respons pada post-test. Next slide. Nah, kemudian ada post-test only control group design. Nah, ini adalah desain eksperimen yang melibatkan dua kelompok atau kelompok eksperimen dalam kelompok kontrol, tetapi hanya dilakukan pengukuran setelah treatment diberikan tanpa adanya pretest. Nah, tujuannya ini pertama untuk menghindari testing effect yang dapat muncul akibat pretest, kemudian untuk menjaga validitas internal melalui randomisasi, dan menguji hubungan sebab akibat secara lebih sederhana. Karakteristik dari post-test only control group design ini ada kelompok eksperimen dan terkontrol, kemudian menggunakan random assignment, kemudian tidak ada pretest, dan pengukuran hanya dilakukan setelah treatment. Nah, kelebihan dari post-test only control group ini ya, untuk menghindari pengaruhi pretest terhadap hasil, kemudian desain lebih sederhana dan mengurangi risiko interaktif
testing effect. Nah, namun ada kekurangan juga. Pertama itu tidak dapat mengukur perubahan sebelum dan sudah treatment, dan juga bergantung kepada keberhasilan randomisasi untuk menyamakan kelompok. Next slide. Kemudian ada time series design. Time series design ini adalah desain eksperimen yang melibatkan serangkaian pengukuran berulang terhadap variabel dependen dalam periode waktu tertentu, baik sebelum maupun sesudah pemberian treatment. Nah, tujuan dari desain ini adalah untuk melihat pola perubahan dari waktu ke waktu, sehingga peneliti dapat membedakan antara perubahan yang terjadi secara alami dan perubahan yang benar-benar disebabkan oleh treatment. Konsep dasar dari time series ini adalah pengukuran dilakukan beberapa kali sebelum treatment atau baseline, kemudian treatment diberikan, setelah itu beberapa kali setelah treatment. Dengan adanya banyak titik pengukuran, penelitian dapat mengamati atau pola yang lebih jelas. Ini contoh gambarnya di pojok kanan. Nah, karakteristik utama dari time series design ini untuk menggunakan pengukuran berulang, fokus pada pola atau tren perubahan, dapat digunakan dengan suatu kelompok dan cocok untuk penelitian jangka waktu tertentu. Nah, keunggulan dan keterbatasannya ada. Pertama, keunggulannya dapat membedakan perubahan sementara dan perubahan yang konsisten. Kemudian membantu mengidentifikasi pengaruh historic effect dan memberikan gambaran perkembangan secara lebih detail. Namun, keterbatasannya itu ada membutuhkan waktu yang sumber daya lebih banyak, tetap rentan terhadap faktor luar yang menjadi selama periode penelitian, dan jika tanpa kelompok kontrol, validitas internal masih perlu diperhatikan. Next slide. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang masuk ke double blind studies. Double blind study adalah desain eksperimen di mana baik partisipan penelitian maupun penelitian yang berinteraksi langsung dengan partisipan sama-sama tidak mengetahui siapa yang menerima perlakuan atau treatment dan siapa yang menerima perlakuan pembanding atau placebo. Ketidaktahuan dari kedua pihak ini dirancang untuk mencegah munculnya bias yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dalam penelitian eksperimen, pengetahuan mengenai Tadi slide apa ya? slide 29, San. Oke, silakan. Oke. Diulang kembali. Desain ini penting karena dalam penelitian eksperimen, pengetahuan mengenai kelompok perlakuan dapat memengaruhi perilaku partisipan maupun sikap peneliti secara tidak sadar dengan menghilangkan informasi tersebut dari kedua belah pihak. Double blind study membantu memastikan bahwa perbedaan hasil yang muncul benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, bukan oleh ekspektasi atau perlakuan yang berbeda dari penelitian. Next slide. Lalu tujuan double blind study, yaitu yang pertama mengurangi bias dalam penelitian. Double blind study digunakan untuk mencegah bias yang dapat muncul baik dari partisipan maupun dari peneliti. Dengan tidak adanya informasi mengenai siapa yang menerima treatment, kemungkinan munculnya pengaruh subjektif dapat diminimalkan, lalu meningkatkan objektivitas hasil penelitian. Karena baik peneliti maupun partisipan tidak mengetahui pembagian kelompok, eksperimen, dan kontrol, maka interaksi selama penelitian menjadi lebih netral dan tidak memengaruhi hasil yang diperoleh. Lalu yang ketiga, menghindari pengaruh ekspektasi. Jika partisipan mengetahui bahwa mereka menerima treatment tertentu, mereka bisa secara tidak sadar mengubah perilaku atau respon mereka. Double blind study mencegah hal tersebut. Lalu yang terakhir, mencegah validitas internal penelitian. Desain ini membantu memastikan bahwa perubahan pada variabel
dependent benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, bukan oleh faktor lain seperti ekspektasi atau perlakuan berbeda dari penelitian. Next. Seperti metode penelitian lainnya, double blind study memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari metode ini antara lain mengurangi bias dari partisipan atau peneliti, lalu meningkatkan objektivitas penelitian, memperkuat validitas internal, membantu memperoleh hasil yang lebih akurat, hubungan sebab akibat lebih meyakinkan. Namun terdapat juga beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, lebih kompleks untuk dilaksanakan, lalu memberikan perencanaan dan kontrol yang ketat, biaya penelitian cenderung lebih besar, tidak selalu dapat diterapkan pada semua jenis penelitian, proses administrasi dan koordinasi lebih sulit. Karena itu, penelitian perlu mempertimbangkan dengan matang apakah desain ini sesuai dengan tujuan penelitiannya. Next. Lalu simulation. Simulation adalah metode penelitian eksperimen yang menggunakan situasi atau lingkungan buatan yang dirancang menyerupai kondisi nyata. Dalam metode ini, penelitian menciptakan suatu skenario tertentu agar partisipan dapat berperan dan bertindak seolah-olah mereka berada dalam situasi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengamati perilaku, keputusan, atau respon partisipan terhadap kondisi yang telah diatur oleh peneliti, sehingga hubungan antara variabel yang diteliti dapat dianalisis tanpa harus melakukan eksperimen langsung di lingkungan nyata. Kelebihannya antara lain, yang pertama, dapat meniru situasi dunia nyata tanpa mengganggu organisasi sebenarnya. Lalu peneliti tetap dapat mengontrol variabel penelitian, memungkinkan pengujian situasi yang sulit dilakukan di dunia nyata, lebih aman dan lebih fleksibel dibandingkan eksperimen langsung, yang terakhir membantu memahami proses pengambilan keputusan. Namun terdapat juga kekurangan, seperti situasi buatan tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata. Lalu respon partisipan bisa berbeda dari perilaku mereka di dunia nyata, memberikan perancangan skenario yang matang, dapat memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Yang terakhir, hasil penelitian terkadang sulit digeneralisasikan secara langsung. Next. Jenis simulation itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu experimental simulation. Simulation yang dirancang secara terstruktur oleh peneliti di mana skenario, aturan, dan kondisi penelitian telah ditentukan sebelumnya untuk menguji hubungan tertentu antar variabel. Lalu yang kedua, free simulation. Simulation yang memberikan kebebasan lebih kepada partisipan dalam menjalankan perannya. Peneliti tetap menentukan kerangka dasar, tetapi jalannya interaksi dan keputusan banyak dipengaruhi oleh partisipan. Next. Sekarang ex post facto design. Ex post facto design adalah desain penelitian yang digunakan untuk meneliti hubungan sebab akibat terhadap suatu peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Dalam desain ini, penelitian tidak memberikan perlakuan atau memanipulasi variabel independen secara langsung, melainkan mengamati dan menganalisis dampak yang muncul setelah peristiwa tersebut terjadi. Peneliti kemudian membandingkan kondisi atau kelompok yang mengalami peristiwa tertentu dengan kelompok yang tidak mengalaminya untuk melihat kemungkinan pengaruh yang ditimbulkan. Kelebihan metode ini antara lain dapat digunakan untuk meneliti peristiwa yang sudah terjadi, tidak mengganggu aktivitas organisasi, lebih praktis dilakukan dalam situasi nyata, lalu yang terakhir memungkinkan penelitian pada kondisi yang tidak dapat dimanipulasi secara eksperimen. Namun metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, sulit memastikan hubungan sebab akibat secara pasti, yang kedua tidak ada kontrol langsung terhadap variabel independen, rentan terhadap variabel luar, lalu yang terakhir validitas internal lebih rendah dibandingkan eksperimen. Next. Lalu di sini ada contoh kasus ex post facto design mengenai penggunaan sistem ERP dalam perusahaan. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP dapat meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Beberapa perusahaan sudah menggunakan ERP selama beberapa tahun, sedangkan perusahaan lain masih menggunakan sistem lama atau manual. Analisis kasusnya,
Dalam kasus tersebut, peneliti tidak melakukan eksperimen secara langsung dengan menerapkan ERP pada perusahaan tertentu. Sebaliknya, peneliti hanya mengamati kondisi yang sudah terjadi dan membandingkan hasilnya. Jika perusahaan yang menggunakan ERP menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi, maka hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa sistem ERP berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan. Namun, karena tidak ada kontrol penuh terhadap variabel lain, masih ada kemungkinan faktor lain seperti pengalaman karyawan, ukuran perusahaan, atau kebijakan manajemen ikut mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan perlu dianalisis dengan hati-hati. Tujuan analisis kasus yang pertama, memahami bagaimana penggunaan ex post facto desain digunakan untuk meneliti hubungan sebab akibat setelah suatu peristiwa terjadi. Lalu menilai apakah terdapat perbedaan antara kelompok yang mengalami suatu kondisi dengan kelompok yang tidak mengalaminya. Lalu mengidentifikasi kemungkinan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data yang sudah ada. Next. Lalu ethical issue in experimental design research. Ethical issue dalam penelitian eksperimen merujuk pada berbagai pertimbangan moral yang harus diperhatikan oleh peneliti ketika melakukan penelitian yang melibatkan manusia sebagai partisipan. Sebagai eksperimen, peneliti seringkali memanipulasi variabel atau menciptakan kondisi tertentu untuk melihat pengaruhnya terhadap perilaku atau keputusan responden. Proses ini berpotensi menimbulkan risiko, ketidaknyamanan, dan bahkan kerugian bagi partisipan apabila tidak dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, peneliti memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak yang terlibat. Prinsip etika juga bertujuan menjaga kepercayaan partisipan sehingga memastikan bahwa hasil penelitian diperoleh melalui cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Next. Lalu beberapa bentuk permasalahan etika dalam eksperimen antara lain yang pertama penggunaan deception atau penyembunyian informasi dalam eksperimen. Lalu partisipan tidak sepenuhnya mengetahui tujuan penelitian. Lalu kemungkinan munculnya tekanan psikologis pada partisipan, resiko kerugian atau ketidaknyamanan selama penelitian. Yang terakhir penyalahgunaan data atau pelanggaran kerahasiaan responden. Karena itu peneliti harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama memperoleh persetujuan partisipan atau informed consent sebelum penelitian dimulai, lalu menjamin kerahasiaan dan privasi data responden, menghindari tindakan yang dapat merugikan partisipan, memberikan penjelasan setelah eksperimen selesai atau debriefing, menggunakan data penelitian hanya untuk tujuan ilmiah. Next. Nah, ini ada contoh kasus etika tentang tekanan target terhadap keputusan auditor. Dalam eksperimen tersebut, partisipan diminta menganalisis laporan keuangan dengan batas waktu yang sangat ketat. Namun pada awal penelitian, peneliti tidak sepenuhnya menjelaskan tujuan sebenarnya agar respon partisipan tetap alami. Metode seperti ini sering digunakan untuk dalam penelitian perilaku, tetapi dapat menimbulkan masalah etika jika partisipan merasa dimanipulasi. Oleh karena itu, perlu memastikan bahwa eksperimen tidak menimbulkan dampak negatif serta memberikan penjelasan lengkap setelah penelitian selesai. Next. Lalu managerial implication, implikasi manajerial dari penelitian eksperimen berujuk pada bagaimana hasil eksperimen dapat digunakan untuk manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Dengan melakukan eksperimen, organisasi dapat menguji berbagai alternatif tindakan sebelum benar-benar menerapkannya dalam skala besar. Hal ini membantu manajemen memahami strategi mana yang paling efektif sekaligus mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bentuk aplikasi manajerial itu yang pertama, membantu manajer memiliki strategi yang paling efektif sebelum diterapkan secara luas, lalu mengurangi resiko kerugian karena keputusan sudah diuji terlebih dahulu, memberikan bukti empiris dalam proses pengambilan keputusan, membantu perusahaan memahami respon konsumen atau karyawan terhadap suatu kebijakan, lalu yang terakhir mendukung perencanaan strategi yang lebih terarah dan terukur. Next. Lalu di sini ada bagian proses eksperimen. Bagian tersebut menunjukkan tahapan dalam melakukan penelitian eksperimen mulai dari perumusan masalah, penyusunan desain penelitian, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan.
Dengan adanya proses yang sistematis, penelitian eksperimen dapat menghasilkan data yang lebih valid dan dapat dipercaya. Next. Ini contoh kasusnya, sebuah perusahaan retail ingin meningkatkan minat beli pelanggan di toko mereka. Manajemen mencoba dua strategi promosi yang berbeda di beberapa cabang toko. Cabang pertama menggunakan diskon harga secara langsung, sementara cabang kedua menggunakan program hadiah loyalitas. Sehingga setelah beberapa minggu, perusahaan membandingkan hasil penjualan dari cabang pertama dan cabang yang kedua. Analisis kasusnya, hasil eksperimen memungkinkan manajemen melihat secara nyata strategi mana yang memberikan dampak paling besar terhadap penjualan. Jika salah satu metode terbukti lebih efektif, perusahaan dapat menerapkannya di seluruh cabang. Dengan demikian, eksperimen membantu manajemen membuat keputusan yang lebih rasional dan mengurangi risiko kegagalan strategi. Tujuan dari analisis kasus tersebut, yang pertama, menentukan strategi promosi yang paling efektif, lalu memberikan dasar keputusan yang berbasis data bagi manajemen, yang terakhir mengurangi ketidakpastian dalam menentukan kebijakan pemasaran. Next. Sekarang future experiment design. Ini merupakan pengembangan dari desain eksperimen dasar yang digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan lebih terkontrol. Next. Di sini ada penjelasannya. Future Experimental Design adalah pengembangan dari desain eksperimen dasar yang digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan terkontrol. Dalam penelitian bisnis, seringkali terdapat berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi hasil selain variabel yang sedang diuji. Oleh karena itu, desain eksperimen lanjutan digunakan untuk membantu peneliti mengatur, mengendalikan, dan memisahkan pengaruh berbagai variabel tersebut sehingga perhubungan yang sebenarnya antara variabel penelitian dapat terlihat dengan lebih jelas. Melalui desain ini, peneliti juga dapat menguji beberapa kondisi atau perlakuan secara sistematis, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Next. Yang pertama, the completely randomized design adalah desain eksperimen di mana seluruh partisipan atau unit penelitian ditempatkan ke dalam kelompok perlakuan secara acak tanpa mempertimbangkan karakteristik tertentu. Setiap individu memiliki peluang yang sama untuk menerima perlakuan yang berbeda. Randomisasi ini dilakukan untuk mengurangi bias dan menyebarkan pengaruh faktor luar secara merata, sehingga perbedaan hasil yang muncul dapat lebih diyakini sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan. Desain ini biasanya digunakan ketika unit penelitian dianggap relatif seragam dan peneliti ingin menggunakan prosedur eksperimen yang sederhana namun tetap valid. Next. Cara kerja completely randomized design itu, yang pertama, peneliti menentukan beberapa perlakuan yang akan diuji. Yang kedua, seluruh responden atau unit penelitian dikumpulkan. Ulang. Ini yang cara kerja complete randomized design. Yang pertama itu peneliti menentukan beberapa perlakuan yang diuji. Yang kedua, seluruh responden atau unit penelitian dikumpulkan dalam satu. Yang ketiga, responden kemudian ditentukan secara acak ke dalam kelompok perlakuan. Lalu yang terakhir, setelah perlakuan diberikan, hasil dari masing-masing kelompok dibandingkan. Next. Di sini. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihannya prosedur sederhana dapat mudah diterapkan, lalu mengurangi bias peneliti dalam pembagian kelompok, analisis data relatif lebih mudah. Lalu kekurangannya kurang efektif jika partisipan memiliki perbedaan karakteristik yang besar. Yang kedua, variasi yang tidak terkontrol dapat memengaruhi hasil penelitian. Next. Di sini ada ilustrasi table completely randomized design. Pada table ini ditunjukkan bagaimana responden dibagi secara acak ke beberapa kelompok perlakuan.
Semua partisipan pada awalnya berada dalam satu kelompok besar, kemudian ditempatkan secara random ke treatment yang berbeda. Karena pembagiannya acak, setiap orang memiliki peluang yang sama masuk ke kelompok manapun. Hal ini membantu mengurangi bias dan membantu membuat perbandingan hasil antar kelompok menjadi lebih adil. Setelah perlakuan diberikan, peneliti kemudian membandingkan hasil dari masing-masing kelompok untuk melihat pengaruh treatment yang diuji. Next. Lalu sini ada randomized block design. Desain eksperimen yang digunakan ketika peneliti mengetahui bahwa terdapat variabel lain di luar perlakuan utama yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Untuk mengurangi pengaruh variabel tersebut, unit penelitian terlebih dahulu dikelompokkan ke dalam beberapa blok berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap serupa, seperti usia, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, atau lokasi. Setelah pembentukan blok dilakukan, perlakuan diberikan secara acak kepada anggota di dalam masing-masing blok. Dengan cara ini, perbedaan yang disebabkan oleh karakteristik tersebut dapat dikendalikan sehingga peneliti dapat melihat pengaruh perlakuan dengan lebih jelas. Tujuan penggunaan randomized block design yang pertama, mengontrol variabel luar yang berpotensi memengaruhi hasil penelitian, mengurangi variase yang tidak diinginkan dalam eksperimen, meningkatkan ketepatan dan keandalan hasil penelitian, yang terakhir memungkinkan perbandingan perlakuan yang lebih adil. Cara kerjanya, peneliti mengidentifikasi faktor tertentu yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Partisipan atau unit penelitian dikelompokkan ke dalam blok berdasarkan faktor tersebut, lalu di dalam setiap blok, partisipan kemudian ditempatkan secara acak ke dalam kelompok perlakuan, yang terakhir hasil dari masing-masing perlakuan kemudian dibandingkan untuk melihat pengaruhnya. Next. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya dari kompetitif randomized block design. Kelebihannya yang pertama, mengurangi pengaruh variabel pengganggu, hasil penelitian lebih akurat, perbandingan perlakuan menjadi lebih adil. Namun memiliki kekurangannya seperti membutuhkan informasi awal tentang karakteristik responden, lalu desain penelitian menjadi lebih kompleks. Next. Di sini ada ilustrasi dari randomized block design. Pada tabel ini terlihat bahwa responden dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa blok berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya lokasi, usia, atau pengalaman. Setelah blok terbentuk, setiap blok akan menerima seluruh jenis perlakuan, sehingga penempatannya tetap dilakukan secara acak. Dengan cara ini, pengaruh perbedaan karakteristik responden dapat dikontrol sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Next. Ini ada Latin Square Design. Latin Square Design adalah desain eksperimen yang digunakan ketika peneliti perlu mengontrol dua variabel luar sekaligus selain perlakuan utama. Dalam desain ini, setiap perlakuan ditempatkan dalam suatu susunan tabel sehingga masing-masing perlakuan muncul satu kali di setiap baris dan satu kali di setiap kolom. Dengan pengaturan tersebut, dua faktor yang berpotensi memengaruhi hasil penelitian dapat dikendalikan secara bersamaan. Desain ini membantu peneliti memisahkan pengaruh perlakuan utama dari pengaruh faktor lain seperti lokasi, waktu, atau kelompok responden. Karena setiap perlakuan muncul secara seimbang di setiap posisi, kemungkinan bias akibat faktor luar dapat dikurangi. Cara kerjanya, peneliti menentukan jumlah perlakuan yang akan diuji, lalu dua faktor luar yang dianggap dapat mempengaruhi hasil penelitian ditentukan sebagai baris dan kolom, lalu perlakuan kemudian ditempatkan dalam pola tertentu sehingga tidak ada perlakuan yang muncul lebih dari sekali dalam satu baris atau satu kolom. Setelah perlakuan diterapkan, hasil dianalisis untuk melihat pengaruh perlakuan utama. Next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari tabel Latin Square Design. Latin Square Design, kelebihannya yang pertama dapat mengontrol dua variabel pengganggu sekaligus, lalu penggunaan sampel lebih efisien, yang terakhir hasil penelitian lebih terstruktur. Namun memiliki kekurangannya seperti penyusunan desain lebih rumit, kurang fleksibel jika jumlah perlakuan berubah, yang terakhir membutuhkan perencanaan yang lebih teliti.
Next. Sini ada ilustrasi dari lattice square design. Di dalam table terlihat bahwa setiap perlakuan muncul satu kali di setiap baris dan satu kali di setiap kolom. Baris dan kolom biasanya mewakili dua faktor luar yang ingin dikendalikan oleh peneliti. Susunan ini membantu memastikan bahwa pengaruh kedua faktor tersebut tidak mengganggu hasil utama dari perlakuan yang sedang diteliti. Next. Lalu yang terakhir ada factorial design. Factorial design adalah desain eksperimen yang memungkinkan peneliti menguji dua atau lebih variabel independen secara bersamaan dalam satu penelitian. Dalam desain ini, setiap kemungkinan kombinasi dari variabel yang diteliti dimasukkan sebagai perlakuan dalam eksperimen. Dengan demikian, peneliti tidak hanya dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara terpisah, tetapi juga dapat melihat apakah terdapat interaksi di antara variabel-variabel tersebut. Desain ini sangat berguna dalam penelitian bisnis karena banyak keputusan manajerial dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus, seperti harga, promosi, atau kualitas layanan. Dengan factorial design, peneliti dapat memahami bagaimana kombinasi faktor-faktor tersebut memengaruhi hasil yang diinginkan. Cara kerjanya, yang pertama, peneliti menentukan dua atau lebih variabel independen yang akan diuji. Yang kedua, setiap variabel memiliki beberapa tingkat atau kondisi. Yang ketiga, semua kombinasi dari kondisi tersebut dijadikan perlakuan dalam eksperimen. Yang keempat, hasil dari setiap kombinasi dianalisis untuk melihat pengaruh utama dan interaksi antar variabel. Next. Lalu sini ada kelebihan dan kekurangan dari factorial design. Kelebihannya dapat menguji beberapa faktor sekaligus, dapat mengetahui efek interaksi antar variabel, lalu lebih efisien dibanding melakukan eksperimen terpisah. Namun ada kekurangannya seperti desain penelitian lebih kompleks, analisis data lebih sulit, lalu membutuhkan jumlah partisipan yang lebih banyak. Next. Di sini ada ilustrasi 3x3 factorial design. Pada table factorial design terlihat bahwa penelitian menguji lebih dari satu variabel sekaligus. Baris menunjukkan satu faktor, sedangkan kolom menunjukkan faktor lainnya. Setiap pertemuan antara baris dan kolom merupakan kombinasi perlakuan yang diuji oleh eksperimen. Dengan tabel ini, peneliti tidak hanya dapat melihat pengaruh masing-masing faktor, tetapi juga bagaimana interaksi antar kedua faktor tersebut memengaruhi hasil penelitian. Baik, karena slide-nya sudah habis, terima kasih atas perhatiannya semua teman-teman. Kami dari kelompok 7 sudah menjelaskan secara keseluruhan materi eksperimental design. Jangan lupa subscribe channel dosen kami dari Indonesia Banking School, yaitu Sparta IBS dan Sparta AK. Terima kasih. Jangan lupa like juga dan komen kalau video ini bermanfaat untuk pembelajaran teman-teman semua. Jangan lupa like dan komen video ini ataupun video-video selanjutnya. Terima kasih.